Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas soal pengukuran. Ini requestan dari sahabat saya yang jauh di sana. Itu menanyakan soal pengukuran handphone ya. Jadi di mesin handphone itu misal ada komponen yang short atau komponen yang bermasalah, itu ada dua metode pengukuran. Dan metode pengukuran ini yang paling umum digunakan adalah metode yang pengukuran tertutup ya. Jadi pengukuran itu ada dua, pengukuran terbuka dan pengukuran tertutup. Dan kalau pengukuran di sini kita menggunakan multimeter. Nah, sini multimeter itu kita menggunakan skala dioda. Nah, skala dioda sini untuk buzzer ya ini ya. Jadi kalau kita satukan dia akan berbunyi. Itu tandanya adalah short. Short artinya hubungan pendek ya. Jadi ini misalkan ini suatu rangkaian. Nah, kalau kita ukur dari sini ke sini ini kan satu jalur ya. Jadi nanti dia akan bunyi. Tapi kalau kita ukur dari di sini dan di sini dia tidak akan bunyi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu yang namanya rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka itu adalah mengukur satu komponen saja. Misal kapasitornya itu kita lepas terus kita ukur dari sini ke sini, itu namanya pengukuran terbuka. Jadi dan kalau kita mengukur suatu handphone kan nggak mungkin toh kita mencopot satu komponen terus kita ukur. Nah, makanya kita lakukan pengukuran tertutup. Pengukuran tertutup itu adalah pengukuran langsung di boardnya, jadi langsung di mesinnya kita ukur. Nah, karena kita sebenarnya kalau misal ini kapasitor, kita ukur di sini dengan satuan ohm tadi, bukan satuan ohm ya, hambatan dioda ini nanti ini namanya skala dioda. Kalau kita melakukan pengukuran menggunakan skala dioda, dia tidak menampilkan tidak menampilkan angka di sini ya, karena kapasitor itu tidak bisa dilewati oleh arus DC. Bisanya arus yang berfrekuensi atau arus AC atau frekuensi tertentu bisa lewat kapasitor, beda dengan resistor. Nah, kalau yang simbolnya kayak gini ini resistor. Kalau yang simbolnya kayak gini itu kapasitor, simbolnya kayak gini adalah dioda, simbolnya kayak gini IC. Nah, kalau kita mengukur resistor, kita ukur begini, nanti akan keluar angkanya. Tapi kalau untuk mengukur kapasitor, dia nggak keluar angkanya. Nah, misal karena kita melakukan pengukuran tertutup di dalam rangkaian, misal di sini ground, terus kita ukur di sini, kita ngukur kapasitor ini. Nah, dia tetap keluar angka karena kita melakukan pengukuran tertutup. Jadi listriknya itu tetap mengalir dari sini ke rangkaian-rangkaian yang lain, tetap keluar angka. Tapi kalau kapasitor ini short, konslet, kita ukur dari sini ke sini, misal dia akan bunyi ya, gitu. Misal kita ukur dari sini ke sini, dia akan bunyi. Tapi kalau ini kita lepas, dia hanya keluar angka karena listriknya akan mengalir dari sini ke sini. Nah, di sini ini ada nilainya, ini resistor. Tapi kalau yang ini konslet, dia akan ada bunyi ya, gitu. Kalau pas bunyi, dia angkanya akan seperti ini. Kadang 1, kadang 0. Kalau multimeternya bagus, dia akan menunjukkan angka 0. Nah, jadi itu namanya pengukuran tertutup. Coba kita praktekkan ya. Ini adalah sebuah handphone, namanya handphone Redmi Note 5A ya ini ya. Nah, pengukurannya gini. Kita masih di skala dioda. Ini kita asumsikan ini ada komponen yang short atau tidak, kita akan cari dulu. Nah, caranya di sini itu kan ada 4 pin yang sudah kita jelaskan di video yang lain. Ini ada pin positif, pin negatif, pin ID baterai, pin
baterai temperatur atau baterai TH. Nah, kita fokus di tempat yang namanya positif baterai ya. Nah, kalau kita mengukur begini, ini ada angkanya begini, ini berarti handphone ini tidak short ya, tidak konslet. Ini tidak short. Ini sebenarnya bolak-balik bisa ya, tapi kebanyakan kalau untuk pengukuran dioda yang buat mengukur itu yang hitam ya. Tapi kalau saya tetap suka yang merah ya, ini selera ya, tapi kebanyakan pakai yang hitam karena angkanya nanti akan beda ya. Ini kan 1001,6 ya, kalau begini 0,33. Dan kita bisa menggunakan ini untuk pengukuran yang lain ya, misal HP-nya dicas. Mohon maaf, ini ada dan saya pause dulu ya. Ini mari kita lanjutkan. Ini untuk pengukuran nggak hanya untuk di tegangan baterai ya, di pin baterai. Ini pin baterai positif. Kalau yang negatif itu jelas kalau diukur nanti akan short karena ini benar langsung terhubung ke kaleng ya. Jadi kaleng ground atau negatif itu sama saja, ground sama negatif itu langsung 0 ya, karena ini berhubungan langsung dari sini ke bodi ya. Nah, kita juga bisa untuk mengukur area-area yang lain untuk mencari short ya. Nah, misal kita cari area yang sini mana yang konslet, kita di sini tetap di bagian yang kaleng mana saja bebas, kita bisa mengukur begini. Nah, di sini ada nilai. Jadi kapasitor itu biasanya salah satu kakinya itu ground, salah satu kakinya ada nilai. Jadi misal ini. Nah, di sini kaki yang sini ground, kaki yang sini ada nilai. Ini berarti kapasitornya tidak apa-apa. Di sini ground, di sini ada nilai. Ground ada nilai, dan ini ada nilai, sini ground. Kalau yang ground biasanya bunyi, kalau multimeternya sudah support buzzer ya. Dan ini untuk kapasitor itu bentuknya seperti ini, biasanya warnanya kayak gini. Ini kapasitor. Nah, kalau yang resistor itu warnanya hitam. Maaf, ini belum fokus kameranya. Nah, resistor yang hitam kayak gini, ini resistor yang hitam. Terus yang sini hitam, ini kalau hitam besar gini ini lilitan ya. Kalau yang bentuknya kotak terus ada garisnya di sini itu namanya dioda. Kalau yang kayak gini lilitan juga, ini bak regulator. Ini lilitan juga. Ini lilitan juga. Untuk fungsi lilitan nanti insya Allah akan dibuatkan video di video yang lain. Ini clock atau osilator, nanti fungsinya ada sendiri. Nah, untuk pengukuran kapasitor cukup sekian saja, karena pembahasannya cuma untuk mengukur bagian yang konslet dan tidak. Kalau konslet nanti pengukurannya itu kedua sisi akan bunyi ya. Tapi kalau kedua sisi ini bunyi, belum tentu kapasitor yang ini short, karena ada kapasitor yang lain yang kemungkinan satu jalur. Misal saya gambarkan begini. Nah, di sini ada kapasitor yang lain ya. Misal kapasitor yang ini rusak, yang ini konslet. Terus kita mengukur yang ini kalau diukur tetap short. Misal kita ukur begini tetap short, kita ukur begini tetap short, karena ini satu jalur. Nah, ini kalau arahnya begini nggak satu jalur ya, biasanya begini. Jadi dalam satu rangkaian itu seringkali modelnya gini, kapasitornya itu di paralel kayak tangga gini ya. Dan kadang itu kapasitornya itu banyak.
Jadi kalau salah satu short, misal yang ini short, yang lain itu kalau diukur juga short karena ini satu jalur. Dan caranya untuk mengetahui yang mana short, yang mana yang tidak, itu ada alatnya sendiri namanya MPR. MPR itu kita suntik tegangan ya. Jadi kalau diukur di sini short, kita tembak tegangan di sini pakai tegang di sini, asumsikan ini menuju ke kaleng ya. Ini menuju ke kaleng, ini ground. Nah, di sini yang nggak menuju kaleng karena kita ukur sama-sama ground ya. Terus kita tembak tegangan di sini pakai tegangan minimum, karena kalau kita mencari tegangan kerjanya di sini tegangannya berapa itu lumayan susah ya. Kita ambil saja tegangan minimum, kita pakai tegangan misal 1,5 volt. Itu insya Allah ini tegangan yang minimum, kecuali tapi ada juga tegangan tertentu yang lebih kecil dari ini. Misal tegangan Vicor atau tegangan yang menuju CPU itu bisa 0,0. Nah, tapi kita cari amannya saja, kita tegangan 1,5 ya insya Allah aman. Nah, tapi kalau kita pakai tegangan 3 volt atau tegangan baterai misal 3,7 atau 4,2, ini sangat berbahaya ya. Karena kita tidak tahu lingkungan sini tegangannya berapa. Kita tembak tegangan 1,5 volt di sini, nanti kapasitor yang rusak itu akan panas ya. Jadi pas kita tembak tegangan terus kita raba-raba mesinnya, nanti kapasitor yang rusak akan panas. Jadi misalnya begini ya, di sini rangkaiannya. Nah, misal kita ukur di sini itu short ya. Bentar kalau. Nah, misal kita ukur di sini short, di sini sebenarnya nggak short ya, kita misalkan saja di sini short, belum tentu kapasitor yang ini yang rusak. Jadi kita yang satu yang negatif situ kita tempelkan di sini, dan di sini kita tembak tegangan 1,5 volt. Kalau bisa lebih rendah tidak apa-apa, malah lebih bagus. Kita tembak tegangan 1,5 volt atau lebih rendah lagi di sini. Terus setelah kita tembak, kita raba-raba di sekitar sini mana bagian yang panas. Nah, kalau yang panas IC-nya bisa yang short itu IC-nya, kalau yang panas kapasitor biasanya yang rusak yang itu. Setelah kita ketemu yang rusak, tinggal eksekusi. Misal yang rusak kapasitornya, kita bisa buang kapasitornya. Kalau yang rusak IC-nya kita ganti. Yo, kalau yang IC-nya yang short nggak mungkin kita buang IC-nya. Nah, cukup sekian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ini adalah video requestan dari sahabat saya. Di sini saya hanya untuk berbagi, bukan untuk menggurui. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.